Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Siskomsel yang beranggotakan saya sendiri Elang Muhammad Ranggara Diva dengan NIM 47, yang kedua Muhammad Fahmi Amar dengan NIM 40, yang ketiga Ajmat Hakim dengan NIM 44, yang keempat Muhammad Nasyiwananda dengan NIM 67, yang terakhir Muhammad Farhan Mahaputra dengan NIM 70. Untuk bab pertama sendiri, kami membahas dari drive test itu sendiri. Drive test itu sendiri adalah kegiatan mengukur kualitas jaringan seluler secara langsung di lapangan. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan sinyal, kualitas koneksi, serta area yang perlu perbaikan agar jaringan tetap stabil dan optimal. Selanjutnya, untuk tujuannya sendiri dari drive test adalah yang pertama mengetahui kekuatan dan kualitas sinyal jaringan di suatu daerah. Yang kedua, mengidentifikasi area yang memiliki sinyal lemah atau sering terjadi gangguan. Yang ketiga, mengevaluasi performa jaringan dari sisi kecepatan data, kestabilan koneksi, dan interferensi. Yang keempat, membantu proses optimasi jaringan agar kualitas layanan 4G dapat meningkat. Dan yang terakhir, mendapatkan data lapangan yang akurat sebagai bahan analisa bagi tim teknis operator. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini saya melanjutkan dari rekan saya sebelumnya, yaitu di sini saya membahas parameter drive test 4G, yaitu ada 4. Yang pertama, RSRP, menunjukkan kekuatan sinyal LTE yang diterima perangkat. Nilai bagus antara minus 80 dBm sampai minus 90 dBm, sedangkan di bawah minus 100 dBm sinyal lemah. Di Purwokerto sinyal begitu kuat di bagian perkotaan, akan tetapi menurun di area luar kota karena jarak BTS dan hambatan seperti bangunan ataupun pepohonan. Yang kedua ada RSSQ, menunjukkan kualitas sinyal dipengaruhi oleh gangguan dan jarak dari BTS. Nilai tinggi berarti koneksi lancar untuk streaming atau video call. Kualitas terbaik ada di pusat perkotaan dan menurun di area padat bangunan dan pinggiran. Yang ketiga ada SYNR, menunjukkan perbandingan sinyal utama dengan gangguan. Nilai di atas 20 dB sangat baik, 10 sampai 20 dB cukup baik, dan di bawah 10 dB kurang baik. Di sekitar RSUD Margono dan Taman Andang Pangerenan nilai cukup baik, akan tetapi menurun di area jauh dari pusat perkotaan. Yang keempat ada DL atau UL rate, menunjukkan kecepatan unduh dan unggah data, dipengaruhi kekuatan sinyal dan jumlah pengguna. Kecepatan lebih tinggi di bagian perkotaan karena jaringan lebih kuat, sedangkan di pinggiran cenderung menurun. Baik, mengenai rute drive test, di mana kami di sini melakukan drive test kurang lebih daerah Purwokerto Selatan, yang dimana titik awalnya berada di Kelurahan Berkoh. Terus kami lakukan perjalanan drive test menuju Sukaraja, terus ke Teluk, terus juga ke Taman Andang. Terus setelah dari Purwokerto Selatan kami juga melakukan drive test ke Purwokerto Kota. Terus balik lagi ke titik asal, yaitu Kelurahan Berkoh. Baik, selanjutnya adalah hasil dari data drive test, yaitu reference signal receive power atau sinyal referensi yang ditangkap oleh perangkat. Jadi sebelumnya kami ini melakukan drive test menggunakan kartu M3. Jadi kami melakukan drive test dengan kartu M3, dapat dihasilkan jaringan yang didapat itu cukup baik. Dan juga untuk RSRQ-nya, yaitu reference sinyal receive quality atau sinyal referensi yang diterima, tapi bukan perangkat, sinyal referensi yang diterima itu juga cukup baik, sehingga tidak ada yang namanya drive test yang mengalami hal buruk.
Pada tabel hasil data drive test, parameter SNR di sini pada warna merah sampai hijau mendapatkan jumlah nilai 0, persentasenya 0. Lalu pada biru muda di sini mendapatkan jumlah nilainya 20, persentasenya 100%. Lalu di sini pada warna abu-abu mendapatkan jumlah nilainya 0, persentasenya 0. Totalnya jumlah nilainya 20, persentasenya 100%. Pada pengukuran menunjukkan nilai cukup baik, artinya jaringan masih bersih dari gangguan besar namun belum berada pada kondisi ideal. Faktor penyebab kemungkinan berasal dari interferensi ringan dari BTS sekitar atau penghalang fisik seperti bangunan tinggi yang menyebabkan refleksi sinyal. Pada DL atau UL bitrate, di sini DL bitrate max-nya 46.300 kbps, min-nya 0 kbps, rata-rata 6.100 kbps. Pada UL bitrate jumlah datanya 20, max-nya 10.100 kbps, min-nya 0 kbps, rata-rata 2.200 kbps. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kecepatan download mencapai maksimum 46,3 kbps dengan rata-rata 6,1 kbps. Sedangkan kecepatan upload memiliki rata-rata 2,2 kbps. Nilai tersebut menunjukkan bahwa performa jaringan masih cukup baik untuk aktivitas ringan seperti browsing atau pengiriman pesan, namun belum optimal untuk aktivitas memerlukan bandwidth besar seperti streaming atau unduh berukuran besar. Selain itu, ditemukan nilai 0 kbps pada beberapa titik, mengindikasikan adanya blank spot atau area dengan gangguan koneksi sementara selama proses pengujian berlangsung. Oke, berdasarkan dari pengujian drive test yang telah kami lakukan, kami mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama di bagian RSRP, kekuatan sinyal 4G di sebagian besar wilayah cukup kuat, terutama di pusat kota. Di beberapa titik luar kota sinyal sedikit menurun. Lalu di bagian RSRQ, kualitas sinyal masih stabil dan bisa digunakan dengan baik, meski ada sedikit penurunan di area padat bangunan. Lalu di bagian SINR, nilai SINR menunjukkan jaringan cukup bersih dari gangguan dan tetap stabil di sebagian besar rute. Lalu yang terakhir ada DL dan UL, yaitu rate kecepatan download dan upload cukup bagus di area kota, dan meski sedikit menurun di luar kota, masih bisa digunakan dengan lancar. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.